Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal kompetensi manajerial lagi. Seperti biasa bakalan ada 5 soal di sini. Jadi nanti kita bakalan bahas pembahasannya bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook juga masih bisa ya teman-teman. Caranya gimana? Tinggal hubungi aja atau tinggal klik aja di description box aku. Di situ kalian tinggal hubungi aja nomor WhatsApp-nya teman-teman ya untuk pemesanan tersebut. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di CO. Oke teman-teman, ini dia. Kita langsung aja ya baca soal nomor 1. Della baru saja lulus dari universitas. Ia kemudian bekerja di perusahaan sebagai manajer produksi. Tugas pertamanya adalah memastikan pabrik dapat memproduksi 2000 produk pada setiap harinya. Sebagai manajer baru dan masih pada tahap adaptasi, maka yang perlu Della lakukan adalah oke, di sini dia baru lulus ya dan juga baru kerja nih. Nah, jabatannya di sini sebagai manajer ya, manajer baru. Nah, kemudian dia juga masih pada tahap adaptasi, teman-teman. Nah, kemudian tugas dari atasannya itu adalah memastikan pabrik dapat memproduksi 2000 produk pada setiap harinya. Nah, ini wajib banget ya, teman-teman. Ini adalah tugas pertamanya. Nah, untuk menimbulkan kesan yang baik nih terhadap atasan dan juga untuk menunjukkan kinerja kita yang bagus, maka kita harus mampu ya memproduksi 2000 produk tersebut untuk setiap harinya, teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat nih optionnya. A berusaha mencari cara untuk melakukan penawaran kepada pimpinan agar targetnya berkurang. B berusaha menyelesaikan tepat pada waktunya meskipun harus bekerja lembur. C menargetkan setiap harinya harus mampu memproduksi setidaknya 2000 produk. D menyelesaikan tugas tersebut sebisanya apabila tidak memenuhi target, yang penting sudah berusaha. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C sesuai penjelasan aku, teman-teman ya. Jadi, karena kita di sini bekerja harus apa ya? Kinerja kita harus bagus ya, teman-teman. Jadi, apalagi ini tugas penting ya, tugas pertama kita lagi. Jadi, kita harus bisa menyelesaikan tugas tersebut. Nah, makanya kita harus mampu menargetkan untuk memproduksi setidaknya 2000 produk per hari. Kayak gitu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Ini dia soalnya, kita baca bareng-bareng. Dino adalah pemimpin sebuah perusahaan telekomunikasi. Kemajuan teknologi 5G telah membuat perusahaan Dino dicap tertinggal karena tidak segera menghadirkan layanan 5G. Di sisi lain, layanan 5G cukup mahal sehingga apabila Dino mengembangkannya, pelanggan Dino juga akan terdampak melalui kenaikan biaya layanan. Apa yang Dino lakukan? Oke, di sini tuh yang namanya perkembangan ya, itu pasti selalu maju. Teknologi, teman-teman, maaf. Teknologi itu pasti berkembang terus, maju terus ya. Nah, sekarang itu ada kemajuan teknologi yang namanya 5G, jadi nggak 4G lagi. Nah, tetapi 5G ini tuh cukup mahal nih, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya harga layanan 5G ini mahal, otomatis pelanggannya, teman-teman, pelanggannya itu pasti terkena dampak juga, teman-teman ya, untuk kenaikan biaya ya. Karena apa? Karena biayanya aja mahal kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak dinaikin biaya penanganannya atau biaya layanannya, nggak untung teman-teman ya, ada rugi nanti perusahaannya kayak gitu ya. Nah, jadi gimana nih sikap Dino untuk menanggapi kasus ini, teman-teman? Kita lihat ya optionnya. Anggaplah kalian Dino ya. Nah, kita lihat option A. A tetap mengembangkan 5G agar perusahaan terus berkembang. B melakukan rapat dengan pihak internal untuk membahasnya. C mengadakan diskusi terbuka dan membuat survei preferensi pelanggan Dino untuk menentukan keputusan perusahaan. D tidak mengembangkan layanan agar perusahaan tidak perlu menaikkan harga layanan. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, mengadakan diskusi terbuka dan membuat survei preferensi pelanggan Dino untuk menentukan keputusan perusahaan. Nah, jadi di sini kan yang bakalan menggunakan layanan 5G ini si pelanggannya ya, teman-teman. Nah, yang bakalan kena dampak kenaikan biaya juga pelanggannya ya, teman-teman. Nah, jadi kita harus diskusi dan juga kita berikan seperti survei kayak gitu. Apakah pelanggan kita ini setuju untuk diadakan yang namanya pengembangan teknologi 5G ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi di situ bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau misalnya seandainya banyak yang setuju, berarti kita kembangin menjadi 5G. Tapi ternyata kebanyakan merasa berat atau gak sanggup ya, teman-teman.
ya ya sudahlah, jadi mungkin digagalkan pengembangan 5G ini, atau ada cara lain untuk supaya layanan 5G ini bisa berkembang kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang pastinya harus dilakukan diskusi terbuka dulu kayak gitu ya. Karena ini kan yang menggunakan pelanggan teman-teman, bukan Dino, oke? Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Anton adalah seorang pemimpin perusahaan migas terbesar di Indonesia. Standar dunia mengharapkan perusahaan Anton untuk berhenti memproduksi suatu produk agar pelanggan segera beralih ke produk dengan standar terbaru. Bagaimanakah langkah Anton? Oke, di sini Anton itu sebagai pemimpin perusahaan migas ya yang terbesar banget di Indonesia. Nah, tapi standar dunia itu berharapnya untuk berhenti memproduksi suatu produk ya, si migas ini mungkin. Nah, supaya pelanggannya itu segera beralih ke produk dengan standar terbaru, seperti isu sekarang ya teman-teman, bahwa gas LPG mau dialihkan ke kompor listrik ya, kurang lebih seperti itulah situasinya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian jadi Anton, apa sikap yang bakalan kalian ambil? Kita lihat ya, option A sampai D. A segera menghentikan produksi produk. B tidak menghiraukan ajakan tersebut. C menimbang keputusan terbaik berdasarkan dampaknya pada kinerja perusahaan. D melakukan diskusi baik dengan pihak pembuat standar maupun perwakilan pelanggan untuk mengambil langkah ke depannya. Oke, nah di sini tuh kalau misalnya kita ganti nih perusahaan migas dengan suatu produk standar terbaru teman-teman, otomatis semuanya bakalan berubah ya teman-teman. Nah ini pasti berdampak juga nih ke pelanggan, seperti yang halnya soal nomor 2 teman-teman. Nah seperti halnya juga yang pada sekarang, kalau misalnya gas LPG dihapuskan, kemudian diganti kompor listrik, otomatis biaya listrik di rumah-rumah orang itu jadi membengkak ya teman-teman. Nah kemudian itu pasti perabotan-perabotannya juga harus ganti ya teman-teman, mau nggak mau kayak gitu kan. Nah terpaksa juga orang harus mengganti kompor gas dengan kompor listrik teman-teman ya, kayak gitu. Nah pasti itu lebih banyak banget pengeluarannya, beban biayanya juga lebih tinggi kayak gitu ya. Nah ini tuh sebagai pelanggan pasti merasa terbebani, apalagi pelanggannya yang kelas bawah teman-teman. Nah, jadi di sini langkah yang terbaik itu adalah yang D ya. Kita lakukan diskusi nih, kita lakukan diskusi terbuka terhadap pihak pembuat standar baru ya, ataupun perwakilannya. Nah, kemudian kita ketemukan juga nih dengan para perwakilan pelanggan, teman-teman. Gimana untuk mencari solusinya, teman-teman ya. Jadi dirapatkan dulu ya, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu langkah yang terbaik yang harus diambil oleh Anton. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ini dia soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Permasalahan ekonomis di Indonesia saat ini sedang sulit. Hal ini berimbas di tempat saya bekerja yang sedang mengalami permasalahan keuangan, sehingga ada isu pengefektifan pekerja. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, oke, kita lihat ya optionnya teman-teman. Yang A, saya akan bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dengan menawarkan solusi efektif dalam bekerja. B, seharusnya pimpinan dapat bertindak tegas dalam masalah ini. C, pastikan bahwa kepala ruangan bertanggung jawab penuh dengan masalah ini. D, perlu menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana keuangan. Oke, di sini tuh masalah ekonomi ya teman-teman. Masalah ekonomi di Indonesia itu lagi sulit-sulitnya, lagi krisis teman-teman. Nah, kemudian itu juga berimbas nih dengan perusahaan kita ya, sehingga mengalami permasalahan keuangan juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi merosot nih adanya krisis moneter, teman-teman. Jadi pendapat kita sebagai karyawan ya terhadap kondisi ini tuh apa? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Ya, tetap bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dengan menawarkan solusi efektif dalam bekerja. Nah, itu kalau misalnya ada masalah teman-teman, kita harus cepat mencari solusi teman-teman ya. Itu sebenarnya jawaban yang paling baiknya teman-teman. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Di perusahaan tempat Anggi bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mata setiap karyawan.
yaitu diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anggi merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan Anggi di kantor. Hal apa yang Anggi lakukan? Oke, di sini dia tuh karyawan baru ya, teman-teman. Nah, ternyata perusahaannya itu punya tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat nih di mata semua karyawan. Nah, kemudian Anggi nih karyawan baru ya, tentu saja dia belum terbiasa nih untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya ini ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh Anggi? Nah, kita lihat optionnya. A lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling tukar pikiran. B. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. C. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan terselesaikan. D. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel, teman-teman. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah yang C ya, teman-teman. Di sini kan tadi dia bilang apa nih? Dia belum terlalu terbiasa ya akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan di kantor. Dia karyawan baru nih, teman-teman. Dan juga diminta untuk semua karyawan mampu bekerja dengan cepat ya. Nah, jadi supaya kinerjanya ini bagus si Anggi ini teman-teman ya harus tekun ya, harus teliti juga bekerja sampai semua pekerjaan tersebut terselesaikan ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian P3K di tahun ini ya. Semoga sukses terus. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari aku. Oke teman-teman, kalau misalnya ada kalian mau nambahin pendapat juga boleh komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.